Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh yang kita butuhkan. Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, yang telah menurunkan Al-Quran sekaligus mengutus Rasul untuk dijadikan tuntunan dan panduan guna menuju maksud dan tujuan penciptaan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk agar kita menjadi hambanya dan tidak menjadi hamba selain Allah. Itulah maksud tujuan penciptaan, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang sangat masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain untuk agar mereka beribadah kepada Aku, agar mereka menghambakan dirinya kepada Aku, agar mereka menjadi hamba-Ku. Sehingga hidup adalah untuk menjadi hamba Allah, beribadah dengan aneka ragam ketaatan hanya untuk Allah, meminta, memohon, berharap, bertawakal, bertaubat hanya kepada Allah, minta rezeki, minta sembuhkan dari penyakit, minta dijaga dari mara bahaya, baik pada diri sendiri, pada keluarga, rumah, tempat usaha, kebun, ternak, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bernadar, menyembelih, berpuasa, hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud penciptaan. Dan dalam maksud penciptaan itulah terkandung seluruh makna yang ada pada la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga seorang hamba benar-benar dirinya mengarahkan seluruh ibadahnya, seluruh harapannya, seluruh permintaannya, seluruh ketergantungannya hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya hanya kepada Allah, tak ada sekutu bagi Allah. Syaitan, iblis dan bala tentaranya sangat rakus, sangat tamak menyeret manusia untuk lari daripada konsep la ilaha illallah, untuk terjatuh kepada sesuatu yang bertabrakan hebat dengan la ilaha illallah. Sehingga selalu kita katakan bahwa kalau la ilaha illallah adalah inti dakwah para nabi dan para rasul, maka lawan daripada la ilaha illallah yaitu syirik adalah inti dakwah daripada iblis dan bala tentaranya. Nabi dan Rasul mengajak kepada la ilaha illallah. Sangat banyak ayat di dalam Al-Quran
Sangat banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim yang bercerita tentang apa yang dikatakan Nabi Nuh kepada kaumnya, apa yang dikatakan Nabi Saleh kepada kaumnya, apa yang dikatakan Nabi Hud kepada kaumnya, apa yang dikatakan Nabi Syuaib kepada kaumnya, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mengarah kepada titik la ilaha illallah. Dia adalah kalimat paling agung, pembuka pintu surga. Tanpa membawa la ilaha illallah di akhirat, mustahil seseorang bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pertemuan terakhir yang kita sampaikan di tempat ini, walillahil hamd. Syaitan, tujuan utama dakwahnya, tujuan utama godaannya melarikan manusia dari konsep la ilaha illallah itu. Sehingga seharusnya dia salat kepada Allah, puasa untuk Allah, dilarikan kepada selain Allah. Seharusnya dia berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, dilarikan kepada selain Allah. Seharusnya dia minta kesembuhan hanya kepada Allah, minta rezeki hanya kepada Allah, minta pengamanan untuk dirinya, usahanya, peternakannya, perkebunannya hanya kepada Allah, minta turunkan hujan hanya kepada Allah, dilarikan oleh iblis dan bala tentaranya agar manusia tidak memberikan itu kepada Allah. Dia memberikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Siapapun selain Allah itu. Siapapun selain Allah. Apapun selain Allah. Sehingga hanya ada dua Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Allah atau selain Allah. Kalau semua yang kita sebutkan tadi, daripada ketaatan, daripada permintaan, daripada harapan diberikan kepada Allah saja, tidak ada diberikan kepada selain Allah, berarti seorang telah mengamalkan dan berada di pada konsep la ilaha illallah itu. Namun manakala ada salah satu di antaranya diberikan kepada selain Allah, dimintakan kepada selain Allah, maka tidak murni lagi la ilaha illallahnya. Sudah ada sesuatu selain Allah. Penyebab berhasilnya iblis dan bala tentaranya membuat manusia tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah, sehingga ada ibadah untuk selain Allah, ada permohonan dan permintaan kepada selain Allah. Itu disebabkan iblis berhasil masuk ke dalam hati manusia bahwa sesuatu selain Allah itu memiliki kemampuan untuk itu. Memiliki kemampuan untuk sesuatu yang dia mintakan kepada sesuatu selain Allah. Disebabkan iblis berhasil menggoda manusia untuk meyakini bahwa sesuatu selain Allah itu bisa memberikan harapan-harapan yang dia inginkan, bisa mengabulkan permohonan-permohonan yang dia mintakan. Akhirnya manusia pergi kepada selain Allah dan memohonkan itu kepadanya. Kalau itu yang terjadi, maka dia telah melakukan sesuatu yang 180 derajat bertabrakan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah mengajak kemari, dia telah melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan la ilaha illallah. Akhirnya perbuatannya tersebut masuk ke dalam sesuatu yang kita kenal dengan dosa terbesar di permukaan bumi, yaitu syirik. Dia telah berbuat syirik. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak perlu saya jelaskan bahwa kesyirikan itu tidak serta-merta hanya sujud kepada patung, sujud kepada matahari, sujud kepada api. Itu juga bahagian daripada kesyirikan kental itu. Namun ketika seorang manusia meminta kepada selain Allah untuk disembuhkan, meminta kepada selain Allah untuk menjaga agar kebunnya aman, agar peternakannya aman, meminta kepada selain Allah agar perjalanannya aman, tidak ada bencana atau petaka dalam perjalanan, memintanya itu kepada selain Allah, itu adalah syirik.
Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan dua ayat di dalam Al-Quran surat Saba, ayat yang ke-22 dan 23. Yang mana ayat ini kata para ulama, ayat yang kalau difahami dengan baik, dicerna dengan baik, dan diamalkan dengan baik, akan mengikis kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Ayat ini adalah ayat yang mencabut seluruh akar kesyirikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Saba ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min zahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Sampai di sini yang berhubungan dengan materi itu, yang artinya qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada hamba-hamba Allah yaitu kita, ud'ul ladina za'amtum min dunillah, serulah, mohonlah, mintalah kepada siapapun yang kalian seru selain Allah. Siapapun yang kalian anggap ilah selain Allah, siapapun yang kalian anggap Rabb selain Allah, siapapun yang kalian ilahkan selain Allah, seru mereka. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Semua mereka itu tidak memiliki apapun di langit dan di bumi walau sebesar biji dzarrah. Walau sebesar dzarrah, mereka semuanya tidak memiliki apapun di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan tidak juga mereka memiliki sekutu atau serikat dalam kepemilikan itu di langit dan di bumi. Kepemilikan mutlak tidak punya, berpartner juga tidak punya. Syirik di sini artinya syarikat. Kita tidak milik, kita bukan pemilik tunggal, tapi memiliki beberapa saham, beberapa berpartner dengan orang untuk memiliki sesuatu. Mereka tidak memiliki sebesar dzarrah pun di langit dan di bumi, ini kepemilikan mutlak, kepemilikan tunggal, dan juga mereka tidak memiliki saham kepemilikan, tidak memiliki serikat kepemilikan di langit dan di bumi walau sebesar biji dzarrah. Wa ma lahu minhum min zahir, dan untuk Allah dari mereka, mereka tidak pernah membantu Allah. Ayat berikutnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak akan bermanfaat syafaat manapun di sisi Allah kecuali untuk orang-orang yang Allah izinkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, ayat ini ayat tauhid dan membasmi syirik sampai ke akar-akarnya. Tadi sudah kita katakan bahwa kenapa manusia hatinya bisa condong kepada selain Allah? Disebabkan syaitan berhasil, iblis berhasil masuk ke dalam hati itu untuk memberikan pemahaman di hati itu sesuatu, dia itu bisa loh, dia itu mampu loh, dia itu bisa memberikan sesuatu yang gak Anda harapkan, dia itu selalu bisa mengabulkan permintaanmu, dia itu bisa begini, bisa begitu. Lihat ayat ini, Allah tabaraka wa ta'ala mengikis dari selainnya 4 poin. Dan ketika 4 poin itu dikikis, tidak ada lagi sesuatu selain Allah yang dengannya kita bisa bergantung kepada sesuatu itu. Mari kita lihat ayat lebih detail. Nabi SAW disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengatakan kepada kita,
Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, yang kalian seru yang kalian seru selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka tidak memiliki sebesar dzarrah di langit dan di bumi. Yang kalian minta selain Allah, siapapun yang kalian minta kepadanya selain Allah, apapun yang kalian minta kepadanya selain Allah, dia itu semuanya nggak punya apapun, tak punya sesuatu, walau sebesar biji dzarrah. Dzarrah dalam bahasa Arab adalah hal yang terkecil dari suatu benda. Itulah dzarrah. Hal yang terkecil dari suatu benda dalam bahasa Arab disebut dzarrah. Allah selain Allah. Kenapa manusia menyembah dewa? Kenapa manusia meminta kepada dewa? Kenapa manusia meminta kepada matahari? Kenapa manusia menyembah api? Ini dari umat yang bukan muslim. Karena mereka meyakini sesuatu itu bisa memberi kepada mereka. Sesuatu itu memiliki dan bisa memberi untuk mereka. Hal yang sama. Kenapa ada yang meminta kepada wali? Kenapa ada yang meminta kepada dukun? Kenapa ada yang memohon kepada orang yang dianggap keramat? Kenapa ada permintaan kepada batu keramat? Kenapa ada permintaan kepada air sumur keramat? Kenapa ada permintaan dan permohonan kepada kubur-kubur yang dianggap kubur-kubur keramat? Sama persis dengan yang tadi. Karena mereka punya keyakinan bahwa sesuatu yang mereka mintakan tersebut bisa dikabulkan dan diberikan oleh sesuatu yang mereka minta kepadanya. Dikikis oleh Allah. Mereka yang kalian seru selain Allah, para dewa, api, matahari, sapi dan yang lainnya, dukun, wali, nabi, malaikat, apapun benda-benda dengan segala jenis, batu, kayu, pohon, sumur, kuburan dan yang lainnya, semuanya, karena mereka semuanya tidak memiliki apapun di langit dan di bumi. Subhanallah. Kalau ini ada di hati kita Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, hati kita sampai kepada titik tidak ada yang punya di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Siapapun di langit dan di bumi ini, apapun yang ada di langit dan di bumi ini tidak punya sebesar biji dzarrah pun, maka akan hilang kesyirikan dari hati manusia. Hilang harapan untuk sesuatu selain Allah bisa memberikan kepadanya kebutuhannya, bisa mengabulkan untuknya permintaannya, bisa memberikan kepadanya harapan-harapannya. Ketika di hati kita sudah tertanam poin yang pertama ini, bahwa sesuatu apapun dan siapapun selain Allah tak punya apa-apa, lalu kenapa kita akan meminta kepadanya? Ketika seorang insan minta dilapangkan usahanya kepada dukun, kepada orang yang dianggap wali, kepada orang yang dianggap memiliki keramat ini mampu itu. Ini yang dikikis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam poin yang pertama. Semua mereka tak punya apa-apa. Kalau tak punya apa-apa, pasti tidak bisa memberi. Sesuatu yang tidak memiliki pasti tidak bisa memberi. Dikarenakan hati telah ditarik oleh iblis dan bala tentaranya bahwa sesuatu selain Allah memiliki, akhirnya hati itu dicondongkan untuk meminta. Sebelum melaut ada keyakinan penunggu laut bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat. Akhirnya sebelum melaut ada ritual yang bertujuan untuk agar membuat penunggu laut itu memberikan berkah dalam melaut, atau
agar penunggu laut itu tidak memberikan mudarat kepadanya ketika melaut. Hal yang sama ketika masuk hutan, ada ketakutan dan kekhawatiran kepada penunggu hutan. Karena ditanamkan oleh iblis laknatullahi alaih, mereka itu punya kemampuan, punya kekuasaan, punya sesuatu, bisa memberi, bisa membahayakan, bisa. Dan itu yang ditanamkan oleh iblis dan bala tentaranya ke hati manusia. Akhirnya ada harapan dan ada ketakutan. Harapan dan ketakutan itu yang akhirnya membuat manusia melakukan perintah untuk lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan rekan-rekan iblis dari manusia yang kemudian menginformasikan kepada mereka bahwa penunggu laut itu, penunggu hutan itu, kuburan itu harus dibeginikan, harus dibeginikan, harus dibeginikan. Akhirnya terjadilah syirik, permohonan, permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai muslim, wahai muslimah, yakini ini firman Allah di dalam Al-Quran. Ini petunjuk yang Allah turunkan kepada kita. Ini Al-Quran datang dari Allah Tabaraka wa ta'ala yang maha tahu segala sesuatu, dan seluruh pernyataan seluruh perkataan dan pernyataannya hak. Allah mengatakan sesuatu selain Allah tak punya apa-apa. Walau sebesar biji dzarrah di langit dan di bumi. Tanamkan itu di hati kita. Dalam-dalam. Sesuatu selain Allah tak punya apa-apa. Sehingga tak ada selain Allah tempat kita bergantung. Tak ada selain Allah tempat kita meminta. Tak ada selain Allah tempat kita memohonkan permohonan, memintakan kepadanya apapun yang ingin kita mintakan. Selain Allah tidak ada. Kenapa? Mereka enggak punya. Mereka tidak akan bisa memberi. Mereka tidak punya dan mereka tidak bisa memberi. Satu poin ini saja kalau ada di dalam hati kita, insya Allah ta'ala, insya Allah hilang seluruh permohonan kepada selain Allah. Dan apa yang saya katakan tadi bahwa iblis laknatullahi alaih dan bala tentaranya selalu memberikan kepada manusia sesuatu yang 180 derajat berbeda dengan ini. Oh itu dia bisa, oh dia mampu, oh dia bisa mendatangkan hujan, oh dia bisa melapangkan rezeki, oh dia bisa menjaga karir Anda, oh dia bisa begini, oh dia bisa menyembuhkan, dia bisa begini. Semua ini dikikis oleh ayat ini. Tak ada yang punya satu pun di langit dan bumi kecuali hanya Allah. Tanamkan itu dalam hati kita supaya hati ini benar-benar tertanam di dalamnya mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini poin yang pertama. Tidak hanya sampai di situ, Allah masukkan lagi yang kedua. Ketika mereka tidak punya apapun, mungkin saja di dalam hati ini kepemilikan mutlak, kepemilikan tunggal tidak punya, tapi ada sekutu, ada serikat. Kepemilikan yang tidak sempurna, kepemilikan sebahagian. Seperti kita punya perusahaan, ada pemilik tunggal, atau mungkin ada saham walau tidak total. Ada kepemilikan yang dia adalah serikat. Saya dan dia punya, namun yang dia punya 90%, yang saya 10%. Ini juga dikikis oleh ayat ini dengan mengatakan, Allah mengatakan, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Mereka juga tidak punya di langit dan di bumi, walau sebesar biji dzarrah tadi, sekutu, serikat. Berserikat dengan Allah untuk memiliki sesuatu di langit dan di bumi. Enggak ada. Kepemilikan mutlak tidak ada, kepemilikan secara syarikat pun tidak ada. Sehingga semakin jauh dari bisa memberi, semakin jauh dari bisa memberikan manfaat. Berikutnya Allah katakan, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Allah tidak pernah meminta kepada mereka untuk membantu Allah melakukan sesuatu di langit dan di bumi. Tidak pernah meminta pertolongan kepada mereka sehingga mereka membantu Allah melakukan apapun di langit dan di bumi. Enggak ada. Kepemilikan total enggak punya. Kepemilikan walaupun hanya saham-sahaman juga enggak punya. Mungkin membantu Allah
Sehingga mintakan kepadanya sesuatu, dia bisa meminta kepada Allah karena Allah dibantu oleh dirinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan di langit dan di bumi, itu pun tidak ada. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun dalam menjalankan seluruh yang ada di langit dan di bumi, dalam mengatur seluruh yang ada di langit dan di bumi. Sehingga semakin jauh kita dari harapan seseorang itu bisa menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Bahkan tak ada syafaat apapun di sisi Allah kecuali untuk orang-orang yang Allah izinkan. Syafaat pun tidak punya. Dan syafaat yang diingkari oleh ayat ini syafaat mustaqillah. Dia punya kekuatan untuk memberikan pertolongan dengan syafaatnya, permohonannya kepada Allah tabaraka wa taala. Syafaat Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, seperti ini ada penguasa, dia yang berkuasa total, namun ada orang-orang penting di samping penguasa itu yang bisa memohonkan bantuan, memohonkan permintaan kita kepada sang penguasa itu. Dia tidak memiliki, dia hanya orang-orang penting penguasa dan raja, namun kalau kita lewatkan permintaan kita melalui dia, raja mungkin bisa mendengarkan dan bisa memberikan pertolongan melalui orang tersebut. Ini yang disebut dengan apa? Dengan syafaat. Allah katakan tidak ada syafaat itu. Dia memiliki kekuatan syafaat di sisi Allah tabaraka wa taala, sehingga kalau dia yang memohonkan pasti dikabulkan, akan didengarkan permintaannya, akan didengarkan proposal yang dia bawa dari permohonan orang-orang yang memohon kepadanya, itu pun tidak ada. Ini yang dinafikan dalam ayat ini kata para ulama adalah syafaat dalam bentuk syafaat mustaqillah, syafaat yang independen. Pasti kalau syafaat, kalau melalui permohonan melalui dia pasti dikabulkan. Itu enggak ada. Namun ada syafaat di akhirat, ini lain lagi bahasannya, mungkin tidak kita bahas pada kesempatan kali ini karena waktu yang terbatas. Syafaat di akhirat ada dua syarat. Pertama, izin dari Allah untuk orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, izin dari Allah untuk siapa yang menerima syafaat. Ini ada. Dan ini kata para ulama, syafaat yang sah di dalam syariat, syafaat yang ada di dalam agama kita di hari akhirat, namun dia bukanlah syafaat yang mustaqillah, syafaat yang berdiri sendiri yang dinafikan dalam ayat ini, yang ditiadakan dalam ayat ini. Jadi yang ditiadakan dalam ayat ini adalah kekuatan penuh memberikan syafaat. Itu tidak ada. Namun ketika Allah izinkan memberikan syafaat dan Allah izinkan untuk seorang untuk menerimanya, itu ada di akhirat. Itu ada di akhirat. Dan ini yang kita kenal dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat para syuhada, syafaat orang-orang saleh, syafaat anak yang meninggal ketika anak tersebut belum baligh, dia bisa memberikan syafaat namun dengan dua syarat. Bukan syafaat mustaqillah, bukan syafaat yang independen dan dia memberikannya, tidak. Tapi syafaat izin dari Allah untuk dia memberikan syafaat dan izin dari Allah untuk yang menerima syafaat dari dirinya. Ini bahasan berbeda. Yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini yang ada di dalam ayat ini adalah syafaat yang betul-betul mutlak. Dia memiliki kekuatan untuk membawa proposal dan permohonan itu kepada Allah. Itu enggak ada. Bapak dan Ibu dimulakan Allah, mari kita lihat lagi. Apa yang dinafikan oleh Allah dari selain Allah. Satu, tak punya apa-apa. Dua, tak punya sekutu kepada Allah, tak punya serikat. Walaupun tidak memiliki kepemilikan tunggal, kepemilikan mutlak, paling tidak ada saham-sahaman, enggak ada. Semua selain Allah. Dukun, dewa, siapapun itu, nabi, wali, batu, kuburan, pohon-pohon, penunggu apapun, penunggu laut, penunggu langit, penunggu sungai dan yang lainnya, enggak ada. Mungkin menolong Allah mengerjakan sesuatu, bisa menyembuhkan kita, bisa mendatangkan rezeki karena dia membantu Allah melakukan, enggak ada. Atau permohonan kita kepadanya, permintaan kepadanya bisa dibawakan kepada Allah sehingga Allah mengabulkan karena datang lewat dari dia permohonan itu, enggak ada. Apa yang tersisa? Enggak ada yang tersisa. Habis. Di sini
hati ini diputus dari ketergantungan kepada selain Allah. Ayat ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat memutus ketergantungan manusia kepada selain siapapun selain Allah itu. Dan ketika telah putus harapan dari sesuatu selain Allah, hanya ada harapan kepada Allah satu-satunya. Itulah dia tauhid. Itulah dia tauhid la ilaha illallah. Hanya kepada Allah kita mengharap. Hanya kepada Allah kita menghadap. Hanya kepada Allah kita memohon. Hanya kepada Allah kita meminta. Hanya kepada Allah kita gantungkan seluruh harapan dan permintaan. Itu dia tauhid. Apabila diberikan kepada selain Allah, itulah dia apa? Syirik. Dan kenapa manusia melakukannya kepada selain Allah? Karena hati manusia merasa sesuatu selain Allah itu punya. Bisa memberi, bisa menyembuhkan, bisa begini. Dan ini yang dikikis oleh Allah di dalam ayat ini. Sehingga kalau ayat ini benar-benar kita tanamkan di hati kita sedalam-dalamnya, kita kokohkan akidah kita di ayat yang Allah katakan ini, hilang ketergantungan kepada selain Allah. Dan apabila dia semakin hebat dan semakin hebat, hal yang pada dasarnya boleh pun akan tidak kita lakukan ketika kita benar-benar hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja tempat kita menggantungkan harapan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dengannya kita tutup materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau kita buka kesempatan untuk bertanya jawab beberapa menit. Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah karena dalam kondisi genting, malaikat Jibril menawarkan bantuan karena diizinkan Allah, Nabi Ibrahim pun tidak mau menerimanya. Karena Nabi Ibrahim hanya ingin Allah yang menolongnya. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar mencintai Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim benar-benar mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala karena ketergantungan hati yang luar biasa kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api yang menggunung, yang siap untuk membakar dirinya, Allah Tabaraka wa Ta'ala izinkan malaikat Jibril untuk membantu dan menolong Nabi Ibrahim dan menawarkan pertolongan itu. Dan malaikat Jibril bisa melakukan aneka ragam untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bisa membawa Nabi Ibrahim terbang dari tempat itu ke tempat lain sehingga selamat, atau bisa memadamkan api itu. Dan yang lainnya karena Nabi Ibrahim memiliki kekuatan yang diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun Nabi Ibrahim tidak menerima tawaran itu dan mengatakan cukup bagiku adalah Allah. Ini kesempurnaannya yang luar biasa. Di saat diizinkan atau diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Allah dengan izin Allah, Nabi Ibrahim tidak pakai. Karena ketergantungan hatinya yang luar biasa hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini secara materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, ayat yang mengikis syirik dari hati manusia. Karena selain Allah, tempat manusia meminta, memohon, berdoa, dan dengan aneka ragam permintaan, baik itu api, baik itu matahari, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu kuburan, baik itu batu, baik itu yang lainnya dan yang lainnya, semuanya tidak punya apa-apa, tidak punya serikat apa-apa, tidak membantu apa-apa Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian putus harapan kepada apapun dan siapapun selain Allah. Tinggallah harapan satu-satunya, permohonan satu-satunya hanya kepada Allah satu-satunya. Itu dia la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat dan mengokohkan hati kita untuk di atas ini sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sekiranya ada yang ingin ditanyakan. Ada beberapa menit diberikan kepada kita untuk itu. Silakan Pak. Baik. Baik. Baik, bagaimana cara menjaganya hingga akhir hayat? Karena di dalam hadis dikatakan ada orang-orang soleh yang melakukan amal-amal soleh, namun akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Allah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman dan beramal soleh,
Allah masukkan ke dalam surga. Maka berjalanlah di atas iman dan amal soleh ini, zahir dan batin, hati dan anggota badan. Benar-benar serius dalam iman dan amal soleh. Jangan iman dan amal soleh hanya di zahir anggota badan, sementara hatinya penuh dengan hal yang bertabrakan dengan itu. Apabila kita benar-benar menjaga iman dan amal soleh di dalam hati, di dalam anggota badan, dan serius kita melakukan itu, maka Allah pasti tidak akan mengecewakan kita. Lalu bagaimana dengan orang beramal soleh, akhir hayatnya melakukan amal maksiat lalu dia wafat? Jawabannya, dia beramal soleh di hadapan manusia. Di belakang manusia dia berbuat maksiat. Sehingga manusia tertipu. Manusia melihatnya amal soleh. Namun di belakang manusia, dia tidak melakukan seperti yang ada di depan manusia. Hingga apa? Hingga penilaian manusia terhadap dirinya berbeda dengan penilaian Allah terhadap dirinya. Manusia menilainya orang saleh. Kenapa? Di hadapan manusia dia melakukan amal saleh. Dia melakukan ketaatan, dia menjauhkan dirinya daripada kemaksiatan di depan manusia. Ketika ada manusia memandangnya, tapi di belakang manusia makhluk yang berbeda. Akhirnya manusia menganggapnya orang saleh, Allah menganggapnya orang taleh. Bahasa Arabnya lawan saleh, bahasa Arabnya taleh. Manusia menganggapnya ahli ibadah, Allah menilainya ahli maksiat. Di akhir hayatnya Allah pertontonkan maksiat itu yang menutup akhir hayatnya. Ketika ada orang yang kita anggap saleh, ini orang saleh, penuh dengan ketaatan, wafat di atas maksiat, fahamlah kita, dia nipu kita selama ini. Ternyata amal solehnya hanya di hadapan kita. Di belakang kita dia pertontonkan kepada Allah keingkarannya. Dia pertontonkan kepada Allah kemaksiatannya. Jadi bukan berarti bukan berarti hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Bukan di ayat ya, di dalam hadis. Bukan berarti masalah ini adalah kalau kita pun rajin pun beramal soleh, akhir hayat kita kalau Allah katakan maksiat. Bukan begitu. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ketika hamba serius dengan keimanannya, serius dengan ketaatannya, luar dan dalam, hati dan anggota badan, di luar, di depan manusia, di belakang manusia, dia tetap beriman dan beramal soleh, ini Allah tidak akan sia-siakan. Dan Allah tidak akan wafatkan dia di atas maksiat. Karena ini adalah penzaliman dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Oleh karena itu di dalam riwayat hadis yang tadi dikatakan, ada orang beramal amalan ahli surga yang terlihat oleh manusia. Ada tambahan riwayat terlihat oleh manusia beramal amalan ahli surga. Maksudnya apa? Dia beramal ahli surga di depan manusia, di belakang manusia enggak. Jadi ada yang dia sembunyikan dari pandangan manusia yang itu adalah keingkaran kepada Allah. Namun manusia tidak tahu. Sehingga manusia menilainya orang yang beramal saleh. Namun Allah buktikan di akhir hayatnya penilaian Allah terhadap dirinya dia bukan orang saleh. Dan ini yang kita khawatirkan terhadap diri kita kalau seandainya kita lain di depan manusia, lain di belakang manusia. Lain secara amalan, lain secara hati. Secara amalan ikhlas secara hati, penuh ingin dipuji manusia, penuh ingin disanjung manusia dan semacamnya. Itu berbeda zahir dan batin. Tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil ada orang yang serius dalam iman dan amal saleh, baik di depan manusia, di belakang manusia, kemudian serius dengan iman dan amal saleh di dalam anggota badan dan dalam hatinya, seperti itu dia jaga terus, lalu tiba-tiba di akhir hayatnya Allah wafatkan di atas maksiat. Tidak, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah, Allah lebih ingin dekat lagi kepada hamba itu. Hamba ingin dosanya diampuni oleh Allah, Allah lebih ingin lagi mengampuni dosa itu. Bagaimana mungkin hamba yang serius Allah masukkan ke dalam neraka? Itu mustahil. Berarti ada ketidakseriusan. Maka kalau kita ingin hidup kita di atas tauhid, di atas akidah, di atas agama ini sampai akhir hayat, serius. Jangan hanya beribadah di depan manusia, di belakang manusia, tidak. Jangan hanya meninggalkan maksiat di depan manusia, di belakang manusia maksiat itu dikerjakan. Ini akan menjadikannya akhirnya boleh jadi, bisa jadi amalan di belakang manusia yang tidak sesuai dengan ridho Allah itu yang menutup akhir hayat. Wallahu ta'ala alam. Nah.
Tinggal 3 menit terakhir kalau masih ada pertanyaan. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini karena waktu yang terbatas. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha menegakkan dalam hidup kita la ilaha illallah dan menjauhkan diri kita dari yang bertabrakan dengan la ilaha illallah itu yaitu syirik. Karena syirik ini apabila kita lakukan, na'udzubillahi min dzalik, hapus seluruh amal kita. Dan ketika itu juga kita di mata Allah, di pandangan Allah bukan lagi muslim. Dan kalau dalam keadaan itu kita wafat, maka haram untuk kita surga dan tempat kita selama-lamanya adalah neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu nasib orang yang wafat dalam keadaan berbuat syirik yang akan dia dapatkan sebagaimana ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak dalam masalah ini. Ini yang harus kita jauhi. Hidup selalu di atas la ilaha illallah dan menjauhkan diri daripada syirik. Sampai di sini semoga Allah wafatkan kita semua di atas la ilaha illallah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan dosa kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala tutup dari kita pintu nerakanya. Dan Allah bukakan untuk kita pintu surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.